من قبلك باسل شلوني قدا خلي كم قلت الركاب من قبلك انا باسل شلوني قدا عبود حتى لقوني ميت انا فيك يا عبود وقلبي من الفرقان ايوه warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diraih oleh Adinda Sintani, putri dari هذه العيشة كما adalah dalam rangka untuk mempermaklumkan bahwa selama ini hasil pendidikan yang sudah diajarkan sebagaimana yang disaksikan bersama-sama tadi, maka para hadirin hadirat bisa melihat bagaimana kemampuan daripada anak-anaknya masing-masing. Kita melihat ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada mungkin yang bernilai 8, 9, ada mungkin yang kita bisa kasih nilai 7 atau mungkin 6,5. Ini tidak terlepas daripada dukungan para wali murid sekalian. Kalau para wali murid benar-benar mendukung anaknya ngaji di waktu jadwal untuk ngaji, dorongan orang tua kuat sehingga pasti mengetahui anaknya berangkat dan kemudian pulang, memang pulang dari tempat anak itu mengaji, tidak sekedar keluar kemudian kita tidak pernah ngecek anak itu ngaji atau tidak ngaji. Ini sangat berpengaruh. Maka dukungan wali murid dan sekaligus juga semangat guru-guru
ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai di dalam menjalani proses pendidikan ini. Ini catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya guru ataupun ustadzah yang menjadi wakil daripada Ustadz Jeffrey sebagai ustadz yang saya amanahkan bertanggung jawab terhadap program Yanbu'ah ini. Sebenarnya ada guru-guru dari luar kita bisa ambil, tapi memang program saya apa yang sudah didapatkan sekaligus diajarkan sehingga kuat di dalam memori mereka, dan sekaligus untuk mencetak kader-kader berikutnya. Saya berharap di daerah Cerukan Bawang ini nantinya banyak guru-guru yang kita hasilkan dari pondok ini, dan saya tidak melihat usianya, tetapi semangat dan sekaligus kecerdasan. Ini lebih efektif untuk mencetak daripada anak-anak yang berkelas nantinya. Seandainya dia putus di jalan, tidak sambung pondoknya, maka kita bisa lepaskan dia bahwa anak-anak ini sudah mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, dengan pengalaman mengajarnya. Ini diantara tujuannya. Maka kenapa kita jadikan anak-anak senior ini untuk sekaligus menjadi guru, dan ini akan berkesinambungan. Itu alasannya mengapa guru-guru yang ada saat ini dan berikutnya insya Allah untuk guru inti mungkin 1-2, dan termasuk penanggung jawab saya sendiri, dan untuk guru-guru yang langsung menangani kita akan ambil daripada alumni-alumni yang sudah tamat jilid 7. Ini memang program ke depan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, terkait dengan program selanjutnya, insya Allah setelah imtihan ini kita tidak liburkan dulu sampai nanti Ramadan. Untuk pelajaran berikutnya kita khususkan memberikan pelajaran fikih. Jadi nanti saya mungkin menangani 1 minggu 2 kali. Yang lain akan ditangani juga oleh guru-guru tadi. Kemarin sudah saya berikan pengajaran khusus cara mengajarkan fikih dan materinya, walaupun itu yang mendasar. Ini pun juga saya berharap anak-anak yang keluar dari sini, kalaupun tidak lanjut nantinya, minimal kitab Safinatun Najah itu mereka sudah hafal dan berharap untuk dikuasai. Ini harapan saya, dan sekaligus jenjang berikutnya untuk diniyah. Nanti kita akan programkan, tapi startnya mulai tahun ini insya Allah. Maka saya tutup dengan satu kisah, bahwa Nabiullah Isa alaihissalam, tatkala beliau satu saat berjalan, rupanya di sana ada satu pekuburan. Karena seorang nabi, maka Allah tunjukkan betul ini penghuni kubur ini dalam keadaan seperti apa. Rupanya penduduk kubur ini lagi disiksa sejadi-jadinya oleh malaikat. Nabi Isa lewat, kemudian beberapa hari berikutnya lewat lagi di sana. Itu siksaan kok berhenti? Maka Nabi Isa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kemarin aku melihat ini penduduk kubur ini disiksa, kenapa sekarang tidak disiksa lagi?" Maka Allah menceritakan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, ini orang adalah ahli maksiat. Sebelum dia meninggal dunia, dia berhubungan badan dengan istrinya, dan istrinya ditinggal hamil 2 bulan, dia meninggal dunia. Ketika istrinya sudah melahirkan dan anaknya beranjak usia 7 tahun, ini anaknya dititipkan di salah satu guru, di salah satu kiai, dan ketika kiai ini sudah mengajarkan kepada anak lafaz Bismillahirrahmanirrahim, baru pelajaran dasar. Maka tatkala anak ini bisa melafadzkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, karena lafaz ini tidak mungkin aku siksa
seorang yang anaknya di atas bumi mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka aku tidak akan menyiksa bapaknya yang ada di perut bumi ketika anaknya sudah bisa melafadzkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah termaktub di dalam Syarah Ratibul Haddad. Di dalam satu riwayat dijelaskan demikian. Maka artinya apa? Kalau seorang anak bisa melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim dengan benar, itu menjadi sebab dihapuskan siksaan kepada bapak ibunya yang ada di kubur. Bagaimana kalau anak itu pandai dia membaca Al-Quran dan faham bahwa bacaan ini akan ditransfer pahalanya untuk orang tuanya? Maka renungkanlah, fikirkanlah, bayangkanlah besok para hadirin hadirat ini kalau meninggal dunia, meninggalkan anak yang minimal bisa baca Al-Quran dan faham bacaan ini tujuannya untuk orang tuanya, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat. Tetapi kalau seandainya kita orang tua, anaknya tidak bisa ngaji, anaknya tidak ngerti agama, anaknya tidak bisa sholat, bapaknya masuk ke kubur, saya jamin itu bapaknya pasti sengsara di alam kubur. Saya jamin ibunya pasti sengsara di alam kubur, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, yang Nabi SAW sampaikan. Karena la yalqallahu ahadun bidzambin a'dham min jahalati ahli, kata Rasulullah. Tidaklah seorang menghadap pada Allah membawa beban dosa yang lebih besar daripada kebodohan anak-anaknya. Maka kalau anaknya bodoh, tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, tidak ngerti agama, ini tanda menjadi siksaan besok orang tuanya ketika masuk ke alam kubur. Maka sebagai penutup kalimat, saya mengajak pada semuanya yang sudah mengajikan anaknya tetap istiqomah, jangan surut. Yang sudah memondokkan anaknya di pondok, mungkin di Jawa atau di Lombok, jangan berpikir ada beban berat terkait dengan biaya, karena insya Allah tidak ada ruginya ketika anak itu pandai dalam urusan agama. Dan bagi orang tua yang barangkali belum mengajikan anaknya, tidak dipondokkan anaknya, maka cepat-cepat ngajikan anaknya, cepat-cepat pondokkan anaknya, sehingga tidak menjadi kerugian bagi kita, lebih-lebih kalau nantinya Allah sudah memanggil daripada para hadirin hadirat masing-masing nantinya. Maka mudah-mudahan dengan acara imtihan yang sederhana ini, dan memang kita buat sederhana karena kondisinya, mudah-mudahan bisa memotivasi semuanya untuk tetap istiqomah, semangat memberikan kesempatan belajar anak-anaknya, dan mudah-mudahan Allah titipkan anak-anak yang soleh solihah pada kita semuanya, sampai pada akhirnya Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama kita dan keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا